jiwa yang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Saya pernah membuat presentasi yang ini, yang sama juga, di saat rombongan dari Conference DKI datang, waktu itu diwakili oleh Pendeta Roni Wenas. Ya. Kebetulan ketua waktu itu, pas hari yang sama dia mau datang, dia masuk rumah sakit. Pendeta Limbong. Oke, tentu kita sudah kenalan, sudah sangat lama ya, sudah banyak pekerjaan-pekerjaan kita sudah lakukan bersama-sama. Namun untuk memberi paparan sedikit, beberapa menit ke depan kami ingin juga memperkenalkan diri kami, mungkin secara formal. Apa menjadi misi HCBN Indonesia? Mungkin Pendeta Simorangkir pun belum lihat presentasi ini. Oke, baiklah. HCBN Indonesia, kami mempunyai ayat favorit, yaitu yang diambil dari Ibrani 10:37. Karena tidak lama lagi, Dia yang akan datang akan segera datang dan tidak akan menunda-menunda lagi. Ya, itu adalah kerinduan bagi kami semua untuk bisa terlaksana. Tentang HCBN Indonesia, His Coming Broadcasting Indonesia atau HCBN Indonesia adalah sorry Ir, boleh lekonya dimatiin Ir? Biar jelas sedikit. Sama Fresnelnya juga deh. Nah, His Coming Broadcasting Network HCBN Indonesia adalah suatu pelayanan untuk masyarakat luas dalam bentuk program-program media televisi. Dengan berbagai macam acara pendidikan keluarga dan anak-anak, konsultasi, talk show interaktif, kesehatan alami dan pendidikan moral, kami tayang melalui satelit di seluruh Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Streaming di internet dengan tujuan utama untuk mendorong adanya reformasi moral bangsa Indonesia melalui individu-individu dan keluarga-keluarga. Lalu pekerjaan-pekerjaan kami semua bersifat nirlaba, ya, non-profit, dan pelayanan media yang kami lakukan baik di dalam ataupun di luar media seluruhnya tidak memungut biaya apapun. Tayangan kami aktif selama 24 jam setiap hari dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun pekerjaan kami dilakukan sepenuhnya oleh relawan-relawan dari Gereja Masih Advent ke-7 dan program-program kami didasarkan pada Kitab Injil, pelayanan HCBN Indonesia tidak ditunjukkan hanya untuk kalangan tertentu. Siapapun yang rindu untuk mendapatkan kesejukan kasih Tuhan pencipta alam semesta yang sederhana akan mendapat manfaat melalui tayangan-tayangan kami. Ya, untuk melihat lebih dekat, program kami terdiri dari program keluarga. Kita lihat ada dapur sehat, lalu mendidik bimbing anak, ada juga program mengenai wanita teladan. Jarum Kompas ini adalah mungkin konsultasi untuk keluarga. Ini ada semua jadwalnya yang fix di setiap hari. Dan program keluarga ini, negara dan pribadi yang kokoh berakar pada keluarga yang taat dan setia pada Tuhan. Karena itu kami berkomitmen untuk membagikan program-program yang dapat menolong Anda dan keluarga untuk mempersiapkan untuk suatu kehidupan bahagia selamanya. Ada juga cerita program anak-anak, biasanya tayang sore-sore, anak-anak sudah pulang sekolah. Setiap Sabat juga sekolah Sabat anak-anak kita lakukan di sini, kami lakukan di sini. Kami percaya anak-anak adalah permata yang dititipkan Tuhan pada setiap orang tua. Kami bagikan pengetahuan, cinta, dan kasih Tuhan bagi anak-anak Anda melalui acara-acara yang edukatif dan menarik. Ya. Lalu ada program kesehatan tentunya, program New Start, seminar-seminar kesehatan, dan kita terus improve ya. Kita terus isi dengan acara-acara baru. Tuhan memberikan terang yang luar biasa pada manusia mengenai kesehatan. Banyak pelajaran-pelajaran mengenai kesehatan, cara masak, mempersiapkan pola makanan yang terbaik untuk setiap anggota keluarga. Tentu tidak lupa kita juga punya acara-acara untuk Bible study. Ya. Ini mungkin bisa dikatakan ini adalah salah satu program yang kritikal dalam acara kami. Pengembangan karakter melalui belajar firman, ya, seruan nyaring kami sebut. Satu-satunya harta yang akan kita bawa ke surga adalah tabiat kita. Nah, ini kita sudah
isi dengan begitu banyak pelajaran-pelajaran. Terima kasih juga dari Uni juga sudah mengisi begitu banyak acara-acara. Begitu juga dari gereja-gereja lain juga sudah mempunyai komitmen dan kontribusi yang begitu banyak dalam channel kami. Oke. Ya, tentunya kami tayang di satelit. Inilah parameternya. Kami tampil di satelit parabola Telkom 1. Semua parabola di Indonesia ini, semua parabola di Indonesia bisa mengakses acara kami. Karena semua parabola di Indonesia ini hanya punya dua program yang mereka cari sebenarnya ya, yaitu yang dari internet, dari Indosat dan yang dari Telkom. Jadi setiap orang di Indonesia yang beli parabola, biasanya di saat mereka instalasi parabola, langsung diarahkan kepada satelit Indosat dan Telkom. Karena Telkom ini disitulah siaran-siaran yang apa namanya, yang besar, yang ramai. Mungkin seperti kayak Trans TV, Trans 7. Nah, ini dua channel ini dan apa lagi? TVRI tentunya di Telkom bersama-sama dengan kami ya. TV-TV lokal daerah, TV Papua, TV Bali dan sebagainya itu ada di Telkom. Selain Telkom, yang membuat Telkom ini ramai adalah Trans TV, TV 7, dan apa ya? Ya pokoknya grup Trans itu. Karena itulah channel yang paling ramai sekarang. Jadi otomatis orang membeli parabola, orang pasti cari channel-channel tersebut. Karena itu adalah channel-channel favorit. Ya kemudian di saat parabola ditayangkan, dipasang, sudah tentu mereka akan masukkan channel kami. Dan pelanggan parabola di Indonesia ini ada 18 juta. Ini laporan tahun lalu. Jadi dari 18 juta ini juga kalau di pelosok-pelosok, begitu banyak orang satu parabola dibagi-bagi. Bagi-bagi 10 rumah, mungkin 20 rumah, dan sebagainya. Dan puji Tuhan, waktu konferensi nasional kemarin, saya bertemu dengan banyak pendeta-pendeta dari Nusantara. Ada juga banyak juga yang memberi respons positif. Mereka kemudian mengetahui bahwa ada kami di sini. Ada seorang pendeta di Biak mengatakan pada kami, oh ternyata HCBN ini kalian di sini ya. Kami kumpulkan dana setiap bulan di Biak untuk patungan supaya channel HCBN ini boleh dimasukkan di kabel sistem yang ada di Biak. Nah, jadi mereka ini ya dengan suka hati untuk kumpulkan dana. Rupanya channel HCBN ini yang mereka bilang, ini channel kami. Ya mereka promosikan ke gereja-gereja dan sebagainya. Mereka bayar per bulan. Saya tanya per bulan bayar berapa? Boleh nggak kami bantu kalau kami ada rezeki, ada berkat? Dia bilang, oh tidak usah, itulah bagian kami. Yang penting kalian dari Jakarta isilah tayangan dan sebagainya. Ini adalah satu indikasi yang menarik. Di mana juga umat-umat Tuhan sedang mengerti pentingnya untuk mengisi media ya. Selain itu juga banyak SMS respons masuk. Kalau kita lihat dari televisi itu di sebelah kanan yang tayang ada nomor telepon kami, ada nomor email, alamat email dan sebagainya. Mereka selalu mengirim pertanyaan-pertanyaan. Ada juga orang yang rindu datang untuk ke gereja. Kami selalu koordinasikan dengan gereja-gereja lokal. Kami langsung cari melalui database dan sebagainya, gereja siapa yang paling dekat dengan anggota yang sedang rindu mau belajar. Kami koordinasikan dengan mereka dan mereka datang ke gereja. Dan begitu banyak dari Sabang sampai Merauke SMS yang masuk seperti ini. Ya puji Tuhan, baru Jumat kemarin juga ada satu orang dari Bogor baru dibaptis kemudian oleh pendeta Simbolon. Kami bersuka cita karena orang ini sangat-sangat semangat. Ya, jadi inilah apa namanya jangkauan dan signal kami yang diterima di pelosok-pelosok. Dan puji Tuhan banyak orang-orang yang rindu. Nyala nggak ini? Oke. Jadi kalau kami punya signal ini sudah diterima, tentunya kami mengharapkan kerjasama dengan gereja-gereja juga untuk bersiap untuk sewaktu-waktu ada anggota-anggota atau ada individu-individu yang rindu. Banyak juga yang laporan, wah pendetanya sudah 3 tahun nggak datang.
karena mungkin jauh, mungkin kekurangan pendeta dan sebagainya. Ini adalah hal yang sering kami terima feedback. Saya bilang, oke, nanti kami laporan dengan Uni kalau begitu, atau conference setempat. Ada yang sudah lama tidak datang, mungkin karena pendetanya menghandle belasan gereja dan sebagainya ya. Tentu hal-hal tersebut kami akan komunikasikan sebagai informasi yang perlu mungkin diketahui oleh pihak Uni dan conference lokal. Selanjutnya, kami punya program-program tentunya, apa yang kami harapkan untuk terlaksana, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, jangka pendek 2013 dan 2014 ini, kami mau tayang di Amerika melalui jaringan Nusan TV. Nah, ini kami sudah bicarakan sejak Juni 2013. Waktu April kemarin saya ke Amerika, puji Tuhan kita ketemu dengan seorang. Saya bilang, orang tersebut adalah seorang businessman yang membawa channel-channel dari Indonesia untuk ditayangkan di Amerika. Karena pasar untuk channel Indonesia cukup luas, karena ada 200.000 orang Indonesia di Amerika. Jadi dia bawalah RCTI, Metro TV, TV One, Trans TV, semuanya dimasukkan ke sistem mereka, lalu dia jual decoder kepada orang-orang Indonesia. Dan sejauh ini sudah ada 5.000 decoder yang terjual. Lalu waktu saya tanya, tertarik nggak masukkan channel kami? Saya beranikan diri untuk menawarkan, channel apa nih Pak? Oh, Kristen. Kalau boleh tanya, Kristen dari mana? Kami anggota-anggota Advent. Oh, puji Tuhan, saya juga Advent. Jadi dengan senang hati dia mau terima channel kita. Dia dari Colorado. Jadi hal ini yang membuat tentu kita senang ya, bahagia, bahwa channel kita kapan saja bisa masuk, sudah diterima. Nah, selama 1 bulan ini sedang tes signal. Ya, tes signal ini perlu perbaikan-perbaikan yang tentu kami dan Pendeta Simorangkir akan tingkatkan supaya masuk kepada standar bisa diterima oleh mereka, tentunya bisa diterima lebih luas lagi. Jadi saudara-saudara kita, waktu saya berkunjung ke gereja-gereja Advent, mereka juga rindu, ada yang 20 tahun belum pulang, ada yang sudah 30 tahun belum pulang. Bagaimana melihat pekerjaan penginjilan gereja yang terjadi di Indonesia, dari timur, barat, dan sebagainya. Untuk itu juga saya sering promosi mungkin ke gereja-gereja, conference-conference lokal, memberitakan ada kami di sini, supaya conference-conference lokal juga membuat acara sesuai dengan program-program mereka lokal-lokal, lalu kami tayangkan, supaya saudara-saudara mereka mungkin di luar negeri, di Amerika, bisa juga menikmati, inilah jemaat saya yang dulu. Ya kan? Nah, ini adalah suatu yang menarik. Selain kita menayangkan kepada mereka juga, puji Tuhan sekarang teknologi ini begitu pesat, kita juga bisa memiliki fasilitas di mana mereka bisa menginjil untuk kita di sini. Ya, jadi kita punya platform ini bisa dipakai untuk mereka, misalnya saudara-saudara kita di gereja, katakan di gereja Advent Lomalinda. Mereka bisa berkumpul, membuat satu produksi acara, mereka bisa tayangkan ke televisi kita. Selain itu juga mereka mau menayangkan langsung pun bisa. Kalau ada acara misalnya di Lomalinda, mungkin ada acara KKR Akbar. Contohnya kemarin Pendeta Kuntaraf dan Pendeta Misa membuat satu ada kampore, perkemahan seluruh Advent Indonesia se-California. Ini acara begitu besar. Waktu itu kami ditanya oleh ketua panitia, Peri Rundengan, dia telepon, bisa nggak diliput? Kebilang, waduh, kami kalau disuruh ke sana jauh-jauh, mungkin untuk sekarang belum bisa. Tapi kalau kalian punya signal, punya equipment dan sebagainya untuk signal, kami tinggal terima signal di sini, kami tayangkan secara langsung. Walaupun sana di sana siang, di sini malam ya. Tapi ini akan membuat satu kebersamaan. Ini sudah dimungkinkan melalui teknologi dan kita bisa melakukannya. Selain itu juga mungkin ada individu, mungkin ada pendeta, mungkin ada kelompok-kelompok, mungkin ada suatu pelajaran-pelajaran bisa dibagikan secara langsung. Kita cuma tinggal nyalakan signal aja sini. Tak, wah ini ada siaran langsung dari Amerika. Ya mungkin siapa membuat renungan atau apa, jadi kita ajak
inti dari pekerjaan kita adalah untuk mengintegrasi. Ya, ini akan membawa kita kepada poin kedua. Kami sedang berusaha untuk set up independent mobile studios, ya, dan correspondence journalism. Ya, ini bisa, idealnya kami ingin undang saudara-saudara untuk membuat satu jurnalistik effort bahkan seluruh dunia untuk bisa mengisi HCBN ini, baik melalui acara recorded ataupun live. Ini mengundang gereja-gereja untuk produksi audio dan video file. Ini sudah dilakukan, undangan dan dorongan sudah dilakukan selalu oleh Pendeta Simorangkir. Namun kita mau menunggu. Ayo, saudara-saudara, mari bekerja. Menginjil, buat video, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Uni Barat saja, seluruh dunia. Jadi supaya penginjilan dari orang-orang Indonesia untuk orang-orang Indonesia. Ya. Dan tentunya program jangka panjang yaitu 2014 dan beyond, kami sedang mendoakan ini juga untuk memiliki satu sistem OB untuk mengizinkan kita membuat satu live events, ya kan, acara siaran langsung dari manapun, dari Indonesia tentunya ya. Hal ini adalah hal yang saya rasa diperlukan. Ya, kita bisa membuat siaran langsung di mana saja, tapi kalau dengan OB ini adalah untuk kualitas broadcast. Ya, kalau kita lihat mungkin pertandingan sepak bola, mungkin dari Palembang bisa disiarkan secara langsung dan sebagainya. Kita juga rindu untuk melakukan hal yang sama, supaya di saat kita bisa berangkat ke mana, misalnya kita ada acara dipanggil mungkin di Padang, kita bawa alat ini, kita bisa siarkan langsung. Platformnya sudah ada, sudah tersedia, kita bisa melakukan siaran langsung dari mana saja, tetapi alat OB tersebut harus dibeli. Nah, tapi Tuhan akan memiliki waktunya sendiri yang tentunya pasti ya sempurna untuk kita miliki ya. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, untuk mengintegrasi semua media evangelism, news gathering, atau kumpulkan berita-berita. Contohnya misalnya kayak seperti Sekolah Salemba kemarin terbakar. Ini kita bisa juga kalau kita buat suatu mungkin acara lah, berita lah, untuk memberitahu, mungkin ada alumni-alumni di mana-mana yang bilang, waduh sekolah saya terbakar. Kita bisa undang mereka, ayo mari kita berbuat sesuatu. Mungkin ada proyek pembangunan, ya sudah sering dilakukan, kalau misalnya ada suatu program pembangunan gereja ataupun suatu apalah, misalnya di Kalimantan, ingin diketahui oleh seluruh orang Indonesia. Oke, bisa kita terima, ya mungkin videonya atau promosinya kita tayangkan supaya diketahui seluruh orang Indonesia, bahkan ke seluruh Amerika ya tadi kan kalau kita sudah tayang di sana. Nah, hal ini adalah suatu yang kita upayakan. Tentu akan membawa hasil-hasil yang begitu baik. Sudah kami laksanakan, contohnya video dari Unai promosi, ya kami tayangkan sesekali. Inilah ada Universitas Advent Indonesia, inilah program-programnya, inilah fasilitas-fasilitasnya, inilah tempat mendaftar, lokasi dan sebagainya. Ini kami tayangkan. Ya. Apalagi selain itu, dari segi acara, kami di sini juga membuat sebanyak-banyaknya pelajaran-pelajaran, dan juga setiap Sabat kami bukan memisahkan diri dari gereja. Ya. Rekonsiliasi dimasukin juga. Oh iya, itu kita masukkan. Waktu itu sudah tayang dan mungkin nanti kita tayangkan lagi lah. Nah, dan juga banyak acara-acara yang lain, mungkin pendeta bisa undang mungkin dari sekolah petasan lah atau apa, buatkan video yang simple 10 menit. Jadi seperti iklan, kita tayangkan, inilah sekolah kita. Ya, mungkin kita bisa memberikan input-input juga, kalau bisa iklannya kayak begini loh pendeta, ya mungkin ya kita harus, ya kita rancangkan bersama-sama supaya tetap menjaga kebaikan, supaya pesan kita juga sampai dengan sempurna. Kita hari-hari Sabat kita tayangkan secara live di sini, bukan untuk menggantikan gereja,
Ya, selalu kami katakan pada semua pemirsa-pemirsa setanah air, kalau hari Sabat, mungkin ada saudara-saudara kita di sana yang jauh, kalau mau pergi gereja harus sewa mobil 400.000 lah, 500.000, kemudian mereka harus nyetir 4 jam, 5 jam. Banyak saudara-saudara kita yang di kondisi seperti ini. Jauh. Dan kalau tidak ada pendeta, mereka tidak bergereja. Kalau tidak ada mobil yang jemput, tidak datang ke gereja. Lalu tapi puji Tuhan dengan ketersedianya pelayanan kami di sini, bisa tetap mengajak untuk selalu belajar, untuk selalu berbakti bersama-sama. Kami adakan dari sekolah sahabat anak-anak, dari mission sampai sekolah khotbah. Siang-siang kita adakan acara keluarga interaktif, ya tanya jawab. Begitu juga untuk menyelidiki Alkitab lagi sore-sore dan tutup sabat bersama-sama. Begitu juga buka sabat. Ya, jadi inilah yang kami lakukan pada dasarnya untuk setiap hari Sabat. Lalu, calling for your attention. Apa yang kami perlukan? Adalah suatu support yang continuous support through prayers from every church members worldwide. Ya, doa-doa yang kami harapkan dari setiap anggota-anggota gereja di seluruh dunia untuk mendoakan penginjilan di Indonesia. Dan pengertian akan urgency of church unity. Ya, supaya anggota-anggota gereja ini mengerti pentingnya persatuan di dalam gereja, bukan perpecahan. Dan untuk memberitakan dan menghidupkan the true gospel of Jesus Christ. Inilah yang kita perlukan di saat sekarang ini. Lalu untuk meningkatkan, untuk uplift the highest possible spiritual standards without compromise. Kenapa kami ingin untuk membawakan ini? Karena kita tahu setan sedang bekerja keras, sedang masuk juga perlahan-lahan ke dalam gereja kita juga, ya. Sehingga hal-hal, begitu banyak hal yang dikompromikan. Kita tidak mau menjelaskan apa itu, namun supaya kita selalu membuka mata dan membuka firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan firman Tuhan. Baik dari musik, ya, dan sebagainya. Nah, poin keempat, mempersiapkan anggota-anggota gereja untuk saat pemateraian dan kecurahan hujan akhir. Tentunya untuk menanti kedatangan Kristus. Oke. Sebagai kutipan penutup, saya ingin bacakan. Saya nggak membacakan semua. Kutipan ini hanya didapatkan di Daughters of God halaman 107. Ini berhubungan dengan bagaimana kita jalankan ministry ini. Ministry ini kami membuat statement yang publik di website kami bahwa kami adalah anggota-anggota Gereja Masih Advent ke-7. Kami juga tidak beroperasi dengan uang yang harus menjadi milik gereja. Kami membuat satu statement, kami tidak menerima perpuluhan, bahkan persembahan juga kasihlah ke gereja. Ya, bukan karena kami nekat, bukan karena kami banyak uang, bukan karena kami hebat, karena kami tidak mampu. Karena kami ingin menantang, bukan menantang ya, melihat kuasa Tuhan secara langsung. Dan puji Tuhan, hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah mungkinkan bagi kami untuk berjalan 2,5 tahun ini. Ya, melihat dari biaya-biaya, dari sejak awal kami lihat, waduh kita nggak bisa tayang nih, mungkin 2 bulan tok, habis itu habis. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini 2,5 tahun kemudian, Tuhan selalu bayarkan. Karena banyak umat-umat Tuhan yang sedang belajar, sedang mengetahui dan mencari sungguh-sungguh. Contohnya ada satu orang lagi di dapur sekarang. Luar biasa sungguh-sungguh dia cari Tuhan. Dan puji Tuhan, melalui tayangan yang kami buat, dia sudah masuk ke dalam gereja Tuhan. Dan Pendeta Simbolon sendiri melihat semangatnya luar biasa ya. Dan banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa kita jangkau secara fisik, untuk itulah kita perlu bekerja sama dengan gereja. Nah, kutipannya kurang lebih ini. Walaupun kita merasa pekerjaan Tuhan itu suatu yang tidak bisa kita laksanakan karena biaya yang begitu tidak bisa kita tanggung. Namun Tuhan hanya memberi janji satu, maju terus. Aku mengerti apa yang sedang terjadi dan aku akan mengirimkan bantuan. Berimanlah kepadaku, adalah kemuliaan namaku, engkau meminta dan engkau akan mendapatkan.
Aku akan ditinggikan di hadapan mereka yang sedang menyaksikan dengan seksama kegagalan keuanganmu. Namun mereka akan melihat kemenangan yang mulia. Apapun yang engkau minta dengan percaya, engkau akan mendapatkannya. Segala sesuatu Tuhan akan membawa mereka yang membantu, yaitu yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memenuhi kebutuhan kita. Setiap cara yang legal untuk memenangkan jiwa-jiwa yang sedang binasa akan menjadi sukses. Kami tidak punya janji apa-apa lagi. Segala sesuatu kita sudah kerahkan untuk menjalankan ministry ini, sisanya Tuhan. Ya. Kami dengan ketat mendukung gereja Masih Advent ke-7, ya, baik dari tingkat gereja, conference, uni, dan general conference. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa ada satu persatuan yang harus dilaksanakan dalam gereja dan harus bangkit di dalam kerohanian. Ya, untuk itu kami juga membuat statement yang lantang. Kami adalah supporting ministry, walaupun secara de facto dan sebagainya masih dalam proses. Ya terserahlah, yang penting kami support. Begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalian mendukung? Terus terang kami juga tidak tahu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kami masih tayang. Sampai hari ini kami belum pernah menerima perpuluhan dari gereja. Kami mempunyai keterbukaan juga, tentunya dengan rekan-rekan. Setiap dana yang masuk dari mana itu baik dari kantong pribadi masing-masing, baik dari luar juga, apalagi dari luar dari kami ya. Kami catat semuanya. Walaupun ada yang ini ganti bensin mungkin 200.000 gitu, kami catat. Hal-hal itu adalah pertanggungjawaban kami kepada Tuhan sendiri, bukan untuk bukan untuk alasan lain, hanya untuk demi accountability secara personal kami dengan Tuhan. Baik, ini slide yang terakhir. Inilah kontak nomor kami. Tentunya saya di sini sebagai koordinator, pemimpinnya adalah Yesus sendiri. Dan saya rasa banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beredar di kalangan gereja, mungkin di kalangan organisasi dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan yang ingin diklarifikasi, kami siap menjawabnya dan pertanggungjawabkannya. Oke, puji Tuhan, mari bekerja. Ya, kita bincang-bincang aja dulu lah. Mungkin bisa. Ada mungkin ada pertanyaan sejauh ini dari Pak Pendeta Tompul? Endingnya tadi. Ya. Supporting ministry. Ya. Kalau ini diarahkan supporting ministry, ya selaku koordinator harus tahu untuk supporting ministry itu apa-apa aja. Ya. Sudah ada nggak belum? Sudah ada. Kami mempunyai guideline yang dari GC, ada beberapa poin. Kami sudah mengerti. Namun kalau dari tingkat kita di Indonesia ini, terus terang waktu itu 2 tahun lalu, ya hampir 2 tahun lalu, mungkin bulan November 2011, kami pernah mengajukan untuk menjadi anggota secara resmi. Namun saat itu dikatakan sudah buat apa daftar? Lah wong sudah member kok. Di ASI. Ya. Jadi yang lainnya, kalau ini supporting ministry, ya. sebelum mengajukan untuk disetujui, tentunya kan harus ada anggaran rumah tangganya. Sudah ada nggak anggaran rumah tangga kalian? Kami di sini sangat basic sebenarnya, Pak. Ya. Kami tidak mempunyai suatu legal entity, ya kan? Karena sejauh ini kami belum melihat. Waktu itu pertanyaan dari conference juga, apa ada suatu mungkin PT kah atau yayasan kah atau apa, baik secara mungkin izin tayang dan sebagainya. Ini kami sudah pelajari dan sejauh ini puji Tuhan belum, ya bukan puji Tuhan, ya puji Tuhan lah.
hal ini belum menjadi suatu yang mendesak bagi kami untuk buat contohnya izin siaran. Waktu itu izin siaran karena kami pada dasarnya tidak menyiarkan. Nah, inilah uniknya sistem satelit di Indonesia. Nah, ini juga kami dapat bocoran dari satellite provider juga bahwa nggak ditayangkan. Inilah mungkin waktunya Tuhan untuk masuk ke dalam satu pekabaran. Kalau kita mau masuk izin tayang, waduh, hampir dikatakan tidak mungkin bisa dapat. Televisi Kristen tidak mungkin bisa dapat, Pak. Jadi, mengapa kita tayang di satelit? Karena tayang di satelit ini hanya seperti memiliki suatu website. Siapa saja personal bisa memiliki website. Ini off the record tentunya ya. Nah, ini juga dari Telkom sendiri yang mengatakan individu-individu. Kalau kita maju sebagai satu entity organisasi dan gereja, waduh, bikin bangunan gereja saja susah. Kalau kita punya tayangan ini, tidak mungkin bisa dapat izin, Pak. Nah, puji Tuhan, Indonesia tidak mempunyai regulasi yang mengatur apa yang tayang di satelit. Ya. Tetapi di saat kita punya transmitter nancap di bumi Indonesia, wah, itu berbeda urusan. Itu kita harus, mempunyai ada hukumnya dan sebagainya. Kami pun, puji Tuhan, belum ke sana. Kalaupun ada transmitter, tidak boleh hanya diisi 100% dengan rohani. Harus sekular. Ya, jadi kami belum ke sana, terus terang. Nah, tadi pertanyaan Pak Pendeta, apakah kami mempunyai mungkin legal entity dan sebagainya? Kami memiliki yayasan tetapi tidak menaungi secara langsung ini. Belum terpikirkan bagaimana untuk integrate antara legal entity dengan ini, karena memang sejauh ini masih secara legal juga separate juga, ya kan? Nah, maka yang kami lakukan dengan yayasan yang kami buat hanya untuk bagaimana kemanusiaan dan sebagainya. Hal itu sudah berjalan dengan demikian. Namun juga kalau dibilang untuk budgeting dan sebagainya, kami punya budget, kami punya laporan keuangan terus terang selalu minus. Jadi kalau mau ditanyakan, kami bisa buat laporan. Ya tentu ada laporan pertanggungjawaban juga, kita bisa buatkan, mungkin untuk diketahui. Namun terus terang ini adalah suatu bisnis yang bukan dari bisnis yang kita mengerti. Kita tidak punya source of income di luar dari anggota-anggota kita HCBN. Ya betul Pendeta. Kami dengan senang hati kalau menyediakan hanya untuk mempertanggungjawabkan kemana sih kalau ada yang menyumbang, kemana, apa pertanggungjawaban, uang itu jadi apa saja, itu ada. Namun kalau melihat semuanya gambaran laporan keuangan seutuhnya, terus terang kami bisa itu menjadi like a joke gitu loh. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menyediakan, baik itu dari kami sendiri, ada seperti tadi mungkin Bapak saya pernah cerita sedikit juga, ada bahkan dari non-Advent juga yang menyumbang juga. Sejauh itu yang besar, yang di luar dari kami, baru satu itu aja. Satu orang itu, bukan dari Advent juga, namun ada laporan pertanggungjawabannya juga. Tapi tetap kalau saya rasa keuangan kita ini agak lucu kalau dibilang ya. Mungkin karena ya tombok aja lah terus. Gimana Pendeta? Ya. Saya baru ini ke lokasi ini. Saya lihat Tentu. ini kan omsetnya sudah besar. Ya. Kalau boleh jangan tanggung. Memang resmi ini adalah supporting ministry. Amin. Itu makanya saya pertanyakan. Ya. Ya kalau boleh ya dimantapkan lah Kak. Ya. Supaya kalau dimantapkan, kalau soal dana kan, kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan kan dari mana-mana bisa datang. Ya. Maksudnya ya benar-benarlah ini ya memang betul-betul Betul. supporting ministry yang betul-betul organisasi memang setujui begitu. Benar. Iya, supaya lebih mantap. Ya, memang itulah suatu yang kita harus gali lebih dalam lagi ya. Selalu kita kalau saya mungkin mau ditanya bagaimana keuangannya. Ini keuangan terus terang tidak ada dari luar kami. Ya kalau ngomongin manusia ya mungkin
itulah untuk kita ingin selalu didoakan. Tapi kami mempunyai satu filosofi yang mungkin agak unik. Filosofi kerja kami adalah Kisah 4:32. Tidak ada satu orang mengatakan yang miliknya menjadi miliknya. Semua adalah dipakai bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Apapun yang harus ditempuh dari perspektif manusia untuk menjalankan hal itu menjadi suatu kenyataan, kami akan tempuh. Begitu loh. Ya, kalau ditanyakan ADART dan sebagainya, ada. Namun penggabungan acara ini dengan ini tidak selamanya. Yang mempunyai, karena kalau mau ditanya perusahaan yang masuk ke sana, mereka harus tahu perusahaannya perusahaan apa, ya kan? Mereka tanya lagi ADART-nya apa, izin tayangnya apa, ininya apa, tidak mungkin, saudara. Memang harus dipisah. Jadi memang akhirnya ya dipisah. Ini yayasan mungkin untuk mengurusin, inilah mungkin di luar tayang, ya kan? Kalau penayangan terus terang ini masih nama pribadi, Pak. Karena jauh lebih mudah, ini pun saran dari mereka, Pak, nama pribadi aja. You kalau mau bikin ini, nggak mungkin tayang. Karena yang memiliki satellite provider adalah orang Kristen. Dia tahu. Jadi mungkin ini hanya sekedar informasi di belakang layar ya, apa yang terjadi. Kenapa kami mungkin dengan mudah bisa tayang, kalau mungkin pakai, mungkin kalau organisasi mungkin malah bisa dikatakan nggak bisa, Pak. Jadi marilah kita pakai. Tuhan akan memakai dengan cara-cara bagaimana untuk melindungi acara ini juga, walaupun yang nanda tangan kontrak ini saya pribadi. Kalau tidak tayang pun, tidak bayar pun, saya yang dikejar. Namun saya akan mempertanggungjawabkan semua acara, semua yang berkaitan dengan penayangan, broadcasting dan sebagainya. Lebih dari itu, ini agak unik sedikit. Saya pikir itu satu hal yang bijak. Ya. Karena seperti orang membagikan buku kemenangan akhir. Ya. Waktu ditanya ada dipersoalkan orang, Ya. datang mereka katakan relawan Injil selesai. Betul. Karena kalau dibilang gereja masih Advent hari ke-7 sudah Panjang itu. jadi nggak bisa lagi, nanti dibagi-bagi macam-macam semua. Waduh. Nanti Kalau dibilang relawan Injil selesai dia. independen. Nah, jadi saya pikir hikmat dari surga itu. Betul. Nah, puji Tuhan. Itulah yang terjadi di sini. Karena kami juga tentu tidak mau menyeret ya istilahnya ya. Membawa suatu implikasi yang lebih jauh lagi yang tentunya bisa saja negatif pada organisasi. Contohnya begini, Pak. Contohnya begini. Sering kami tayangkan kebenaran dan apa semuanya, tentu kalau kita bicara sahabat tidak lepas dari sejarah gereja. Kalau bicara sejarah gereja tidak lepas dari gereja saudara-saudara kita yang sakit hati. Ya. Karena ya itulah fakta sejarah yang berkenaan juga dengan nubuatan. Langsung mereka pernah ada SMS kirim langsung. Kami asosiasi bukan asosiasi. Pokoknya kami sebagai persatuan gereja-gereja Seminahasa, ada nama resminya, menuntut HCBN untuk ditutup segera. Kalau tidak kami bawa ke pengadilan. Ini penistaan, ini adventisasi. Kami orang-orang Minahasa menolak penuh apa yang ditanyakan HCBN. Waduh. Nah, inilah kemudian ya saya tidak tahu ancaman ini ancaman kosongkah, ancaman yang benar-benar bisa menyeret dan sebagainya. Namun untuk itulah kalau mau dikejar-kejar ya silakan kejar. Tidak ada hukum yang bisa dibuat. Sementara kalau ada pun yang kena bukan gereja Advent, yang kena ya nggak apa-apa dulu lah. Betul. Tetapi by God's grace Tuhan akan jaga. Ya, resikonya Tuhan yang tanggung. Ini bukan pekerjaan kita kok. Kita cuma siap rugi saja. Nah begitu juga teman-teman, rekan-rekan, kita mempunyai satu filosofi kerja yang ada ya kita nikmati sama-sama. Dapur nikmati sama-sama, dompet nikmati sama-sama juga. Dan puji Tuhan ini ada suatu pekerjaan yang mungkin suatu mungkin gaya hidup yang mungkin orang bilang waduh ini tidak non-ortodoks lah. Cuma ya itulah yang kita imani, yang kami senang jalankan.
dan semoga bisa menjadi suatu pengertian bagi yang belum mengerti. Mana Pak? Baik. Sebelum Pak Ketua bicara, Ya. mic-nya. Oh, kalau ini habis-habis. Oh ini yang merah aja Pendeta. Oke, Ini. habisan nih. Mengenai penayangan, saya pikir melalui media yang ada inilah kita bisa betul-betul menjelaskan sejelas-jelasnya doktrin Advent. Betul. Kalau kita mau masuk Indovision, masuk ke perusahaan lain, itu mereka sensor. Benar. Ya. Mereka sensor. Kami yang pertama buat MOU dengan Indovision. Ya. Mereka maunya hanya yang general. Makanya semua produk-produk yang kita buat di Indovision itu hanya umum-umum saja. Betul. Tetapi kalau ini sampai detailnya, tanda binatang pun kita bicarakan. Nah untuk itu Pak Ketua, puji Tuhan kita sudah kerjasama, sudah pasti karena memang Pak Prangenangi yang seluruh. Kita kekurangan relawan untuk mau berbicara mengisi program. Ya. Saya selalu ayo, tapi banyak yang masih belum punya perhatian untuk menyiar. Nah kalau boleh semua pendeta baik di UNI, di komplek daerah, kalau memang mereka sudah khotbah KKR di gereja, khotbah KKR di mana aja, apa salahnya khotbah khusus ditayangkan di TV? Kita punya kesempatan sebebas-bebasnya memberitahu apa yang kita yakini dan tidak disensor. Tidak disensor. Hantam saja. Iya, tapi kalau kita masukkan itu ke TV lain, oh maaf Pak, nanti gereja lain terus. Ya betul. Tapi kalau ini sebebasnya, kita boleh betul-betul sampai ke masalah roh nubuat juga kita bicarakan. Jadi memang mudah-mudahan roh Tuhan sebenarnya yang menggerakkan kami di sini. Amin. Kemarin kami lagi jalan-jalan, lagi berdua dengan Pak Prangenangi di kantor, tiba-tiba datang pendeta Gultom, mana? Kenapa nggak ke Bogor? Pak Prangenangi langsung bilang, ayo kita ke Bogor. Puji Tuhan. Makanya saya pikir, wah ini jadi Pak Gultom yang berhasil mengajak ke atas. Dan dia hubungin bos dari sana kan. Iya. Kalau saya langsung hubungin ke sini. Jadi puji Tuhan memang di jalan Tuhan. Yang perlu kita sosialisasikan adalah mari kita isi ini siaran sedetail-detail. Nggak ada sensor, saudara. Nggak ada sensor. Betul. Kecuali memang di luar doktrin, pasti mereka akan sensor. Maaf, ini sudah di luar dari doktrin Advent nih ya. Betul. Tetapi inilah kesempatan. Kita kekurangan orang untuk mengisi siaran dan tidak hanya khotbah, diskusi, kesaksian. Tapi inilah kesempatan kita. Semoga dengan hadirnya pimpinan kita Pak Prangenangi dan juga ada pendeta Simbolon di sini ya, yang merupakan kepala lurah di sini. Betul. Ya, boleh mendukung akan kegiatan itu. Puji Tuhan. Mungkin Pak Ketua bisa kasih Ya. Pak Yuk. Prangenangi. Prangenangi. Gimana Pak? Pendeta. Prangenangi. Silakan. Itu Pak, karena direkam Pak. Saya begini mohon, Ya. kalau melangkah itu kita Ya. harus melangkah maju, Betul. jangan melangkah mundur. Kan begitu. Betul. Memang ya saya sih mendengarkan bahasa pendeta Simorakir, dia selangkah lebih maju, Ya. kan begitu. Supaya ini abdol, kan begitu. Seperti cita-citamu tadi, bahasamu itu, Ya. seperti mesin, resmi dulu. Kalau sudah tak begitu, baru bahasa dia itu masuk. Baiklah. Iya kan? Ya. Siapapun kamu undang kemarin, tidak ada masalah. Apakah kita, apakah dari Bogor, apakah dari Benar. Jakarta, pendeta manapun, tidak ada masalah. Jadi maksud saya, jangan salah melangkah. Betul. Ya, ini tentu adalah kerinduan kita juga. Kerinduan kami semua, Dan namanya? sekali lagi pemandangan saya, Ya. supaya ini maju berkembang, tetap loyal sama organisasi. Oh, ya tentu. Titik, itu saja. Baru saja kan. Ya, tentu.
Oke, baik Pendeta, terima kasih. Itu adalah suatu hal yang kami sendiri terus terang masih awam dalam hal ini, ya kan? Nah, ini mungkin ada Pendeta Simorangkir. Kami punyai suatu kerinduan, ya ini menjadi, walaupun secara de jure atau de facto kita menjadi supporting ministry ya. Kita hanya selalu berjalan de facto aja, udahlah terserah, yang penting bagaimana. Bukan independen. Ya itu harus diperjelas. Makanya saya juga ini apa namanya, Pendeta Simorangkir juga menjadi advisor di tempat kami, ya kan? Ya secara de facto juga dialah yang membimbing kami. Kemana? Kita cuma ngikut aja. Pendeta ini gimana nih? Gitu. Nanti waktunya Pendeta Simorangkir yang bisa menuntun, mungkin apa namanya step by stepnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, kami rindu lakukan. Kami tidak mempunyai apa namanya reservation atau mungkin menahan atau apa. Kami tidak memiliki hal tersebut. Apa yang kami bisa sediakan, informasi apapun yang kita bisa jalankan, Pendeta Simorangkir tahu kita siap, ya kan? Mau dibawa kemana ini supaya kita resmi? Ya, ini bosnya. Ya Pendeta, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana ya, mungkin nanti tentunya bisa diklarifikasi. Oh, kalau menjadi resmi menjadi ASI, kami juga tidak tahu bagaimana sih, apa ada formulir, ada apa yang harus dijalankan, kami jalankan. Ya nanti Pendeta Simorangkir lah yang mungkin bisa bantu untuk bagaimana langkah-langkah itu menjadi reality. Ya, Bapak. Oh, oke. Beberapa tahun lalu, Istana Karo pada buah penginjilan masuk ke daerah yang belum ada gereja, daerah kafir-kafir, uang sendiri, apa sendiri, semua. Kayak diperangin angin, kami sama-sama di situ. Yang dibaptis, saya ajar lagi ulang doktrinnya, bagi saya mengajar ulang dibaptis. Yang dibaptis pendeta kita, uang dan mengatur semua pada tahun. Dibaptis pendeta kita. Udah. Itu apa itu? Namanya atau baptisannya? Diberikanlah oleh uang Tapugulur, pajak. Penteng-teken. Habis itu diserahkan kepada misio. Pekerjaan apa itu? Independen, support, apa? Saya tidak tahu itu namanya. Bagi saya tidak nama, jangan beri nama. Apakah dia bekerja menyatu dalam gereja atau tidak? Soal bagaimana dia bekerja, Roh Kudus memimpin dengan cara bagaimana? Amin. Bermacam-macam penginjilan yang kita tidak mengerti akan dibuka nanti dengan bermacam-macam metode. Tapi Roh Kudus yang memimpin. Jadi menurut saya, yang penting anggota dan pendeta bersatu. Itu saja. Betul. Soal bentuknya bagaimana, tertulis tanda tangan resmi-resminya, ada persoalan itu. Hati menyata atau tidak, itu saja. Dia katanya independen ministry kon. Apakah support ministry harus dengan bentuk uang? Perpuluhan? Kan tidak. Pekerjaan Injil. Harta, talenta, tubuh, dan waktu. Kan 4 pendataan ini. Sekarang sudah diberikan, 4 sudah diberikan. Uangnya diberikan, rumahnya dijual, semua waktunya, semua sudah diberikan. Sekarang mau terima nggak gaya ini? Manfaatkan itu, masih bersama. Itu aja saya pikir. Mari bersama. Kesempatan terbuka, pendeta masuk sini. Amin. Ya, terima kasih. Supaya makin ini Bapak Sian. bijaksana kita bekerja. Terima kasih dukungannya, tetapi ada hal yang tetap harus kita lakukan. Itulah bentuk dukungan kita kepada organisasi, ya kan? Walaupun intinya adalah bekerja, tetapi ada hal-hal yang kita tetap harus lakukan supaya menunjukkan sikap kita lah, ya kan? Itu juga adalah Injil bagi orang-orang di dalam gereja, ya kan? Supaya ya kami tetap usahakan, dan untuk itulah mungkin advisor kami juga mungkin bisa menuntun kami langkah, karena kami benar-benar awam nggak ngerti ini kemana pendeta di sini. Oh kesini dulu, kesini dulu. Nah ke sana, ya. Mari kita laksanakan apa yang perlu dilaksanakan. Nah mungkin sebelum pendeta perangin-angin ada yang rindu mau membagikan kesaksian mungkin 5-10 menit. Ini mungkin dia minta untuk berbicara dan bagikan. Kita persilakan. Ini adalah volunteer yang terbaru. Shalom. Shalom. Nama saya Sally. Saya Chinese gitu Pak. Kelihatannya di muka ya. Sebelumnya gini, keluarga saya itu Buddhis. Saya ini Buddhis yang benar-benar taat. Sampai semua patung itu di rumah saya bayangin sehari 3 kali pakai teh.
terus pakai ciki lah apalah gitu loh. Awal mulanya sih saya masuk agama pun itu karena terpaksa gitu loh. Karena dari dulu saya sekolah di sekolah Katolik. Setiap kali mau belajar Katolik gitu ya, pas besoknya mau dibaptis selalu sakit. Tahun depan saya ulang lagi, sakit lagi gitu. 3 kali bisa sakit terus gitu kan. Pada akhirnya ya udah saya jadi ateis lah. Beberapa tahun yang lalu saya masuk Buddhis gitu. Dan di situ saya taat banget sama Buddhis karena saya lihat gini loh. Cuman orang Buddhis gitu loh yang mereka tuh nggak neko-neko. Jadi bertindak gitu loh Pak. Kayak Buddha Seci Bapak tahu sendiri lah ya. Sampai di seluruh dunia dia menggerakkan orang-orang kaya untuk sampai mau mengutin kayak daur ulang begitu. Terus saya lihat kok nggak ada gitu orang Kristen kayak gitu loh. Ini maaf nih Pak, soalnya saya kalau ngomong apa adanya belak-belakan gitu loh. Saya juga jujur aja gitu, pribadi saya memang karena mungkin orang tua saya juga orang ada. Saya urakan, saya pemarah, saya tuh egois, kasar dan tukang mengutuk yang jahat. Tapi memang kalau sekarang dipikir sih nggak bagus juga mengutuk gitu loh. Pada suatu hari saya tuh kerja gitu ya di Singapura mau bisnis lah gitu. Setiap hari saya ke kelenteng, saya sembahyang terus ngeramal gitu. Tapi jawabannya selalu sama. Kembalilah ke tempat yang tenang. Pelayaranmu sia-sia. Itu loh jawaban dari Buddha gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh mungkin suruh pulang. Akhirnya saya pulang. Pas pulang dari Singapura itu, saya mimpi air bah. Air bah tuh dahsyat banget gitu Pak. Tapi pas mau air bah itu menerkam saya dari langit itu, kayak ada jatuh balok kayu. Pas saya lihat salib gitu, cepat bersujud kepadaku tulisannya, maka kau akan kuselamatkan. Dalam mimpi itu saya bersujud. Terus air bah itu belok gitu Pak. Besoknya saya bangun, saya sembahyang sama Buddha. Buddha, kenapa jadi dia yang datang gitu? Orang saya mintanya sama kamu gitu kan? Saya tahu dia nabi gitu, tapi saya nggak mau jadi pengikut dia. Karena apa Pak? Yang saya lihat dari dulu gitu loh. Maaf nih Pak ya, bukannya saya menghakimi yang lain, masih ada juga yang baik gitu, banyak gitu. Yang saya lihat memang orang Kristen fanatik tepuguh kalau kata orang Sunda. Mereka bilang dalam nama Yesus karena keluarga saya juga tante-tante saya mereka masuk Kristen cuman baptisan doang. Jadi kalau dikasih duit dalam nama Yesus, kalau nggak kasih duit ngomongin. Jadi itu ilfeel gitu saya. Mama juga pernah gitu loh. Papa tiri saya kan udah cerai mama saya ya. Papa tiri saya juga Kristen taat dari kecil. Dia pun muak gitu loh, sampai nggak mau ke gereja Pak. Tapi mama saya yang Buddhis ini begitu apa ya, dia hatinya tuh memang baik lah gitu ya. Dia cari pendeta. Adalah nih pendeta, saya gak usah kasih tahu namanya. Kebaktian lah kami setiap hari Rabu untuk menyenangkan papa saya karena papa saya nggak mau ke gereja gitu. Akhirnya mama saya dengan baik hati dia masak setiap hari Rabu 80 sampai 100 orang umat yang datang. Terus perpuluhan pun dikasih gitu loh. Baru 1 bulan, loh kok ini pindah rumah kan si pendetanya, mebelnya semua furniturnya baru. Kredit motor Pak, motor baru loh. Nah terusnya minta lagi dia ke toko, ke papa saya. Tapi dia bilang gini, Pak, kalau bisa jangan bilang sama istrinya ya kalau saya kesini minta-minta. Ada apa coba, bener nggak Pak? Tapi papa saya bilang, nah dari situlah mama saya marah gitu loh. Cari lagi pendeta yang baru. Begitu lagi. Sampai kalau orang Buddha kan ada fu ya tulisan Chinese gitu. Terus patung-patung dibakar, dicuri sama dia. Dibawa pulang dibakar. 1 minggu sakit semua Pak keluarganya. Tahu-tahu seminggu kemudian dia datang minta maaf. Kata mama, emang kamu salah apa sama saya? Saya udah bakar itu fu yang di atas katanya. Saya juga nggak tahu katanya, sakit semua kami katanya gitu. Akhirnya mama saya maafin tapi cukup sampai di situ gitu loh kebaktiannya. Papa saya pun nggak mau lagi. Papa saya bilang mulai sekarang gue nggak akan pernah ke gereja lagi. Gue udah muak katanya sama semuanya. Kalau gue datang ke gereja sampai hormat-hormat, tapi kalau gue pakai baju jelek, boro-boro katanya gue begini juga mau jabat tangan aja enggak katanya gitu. Ya akhirnya kami bener-bener anti lah, anti banget sama Kristen. Itu waktu saya ke Singapura itu, pas saya pulang dari Singapura, saya mimpi air bah 3 kali dan selalu sama. Ada sesuatu jatuh dari langit, selalu salib. Lalu kata-katanya, cepat bersujud kepadaku maka kau akan kuselamatkan.
Akhirnya di hari ketiga itu saya tuh udah bimbang. Tiap kali saya mau sembahyang ke Buddha itu kayak ada yang nahan. Gak lama saya ke kamar anak saya. Dia kan sekolah di sekolah Kristen lah ya. Terus saya lihat Alkitab, saya bilang ke anak saya, Mami pinjem deh. Buat apa Mi? Emang Mami pernah baca Alkitab? Belum pernah sih, justru ini gue mau tahu. Akhirnya pas ke kamar, saya ngunci kamar, saya bilang gini, Yesus, siapa sih kamu? Kenapa ngeganggu gitu? Jangan ngeganggu lah, saya tahu kamu ada. Tapi saya ini ngikut si Buddha, bukannya pengikut kamu gitu kan. Tahu nggak apa jawabannya apa? Pas saya buka Alkitab, itu bener-bener gak dibolak-balik. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku ada sebelum bumi ini dijadikan. Tahu nggak Pak? Saya merinding. Saya lempar tuh Alkitab. Saya bilang, wah ini sihir nih. Wah sihir. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Malamnya saya penasaran. Buat cobalah. Gitu loh. Saya bilang lagi ke Yesus, Yesus sekarang saya lagi bokeh. Nggak punya duit saya bilang. Tahu sendiri kan di Singapura saya habis-habisan. Coba bisa nggak kasih saya duit? Dalam hati, mana mungkin sih duit jatuh dari langit kan? Besok paginya Pak, saya belum bangun dari tidur aja nih, mama saya ketok pintu kamar. Kakak saya yang orang terpelit sedunia Pak, 1.000 perak pun nggak pernah ngasih sama saya, ngasih pinjem kayak nggak pernah gitu. Tiba-tiba dia ngasih uang 500.000. Alasannya apa coba? Nggak tahu, tiba-tiba kesian. Itu saya ya lihat 500.000 itu saya taruh di lantai, itu saya tuh langsung duduk di lantai. Saya bukannya senang gitu melihat 500.000 Pak. Saya syok. Kok gua minta malam kok jadi langsung dikasih pagi kan? Masih belum percaya. Terus saya uji lagi. Waktu itu tanggal 21 Desember 2012 katanya kan mau kiamat ya. Saya bilang ini, Yesus, saya mau coba lagi dong. Mama saya malam ini harus ke Cina. Ini jam 5 ini hujan gede banget waktu itu di Bogor. Kalau emang bakal kiamat, tolong batalin saya bilang perjalanannya. Tapi kalau memang nggak kiamat, lancarin. Saya buka Alkitab cuma sekali, tau nggak Pak? Itulah anehnya. Tahu nggak itu pas saya tanya tentang kiamat, dijawabnya apa? Tiada yang mengetahui hari kiamat. Gila itu, saya benar-benar syok. Saya langsung buka pintu kamar, saya teriak-teriak ke mama, Ma, nih baca, nih baca. Apanya yang dibaca? Ini, emang kenapa? Tadi tuh nanya, ini bakal kiamat gak hari ini? Terus dijawab, mati ada yang mengetahui, karena kayak seperti pencuri kan, katanya datangnya. Akhirnya saya suruh mama saya, Ma, ntar di pesawat baca Alkitab ya. Tapi bodohnya saya waktu itu, saya masih kalungin juga patung Buddha, ini apa, liontin Buddha. Ma, ini pakai mah Buddha 4 wajah ya, nanti biar selamat gitu loh. Akhirnya Pak, entah gimana, tiba-tiba ada teman mama saya yang udah lama nggak ketemu, dia Muslim, datang ke rumah. Sekarang gua Kristen katanya gitu. Ya udahlah, saya ikut ke gereja di MDC, di seberang Advent tuh. Ikut ke sana langsung tuh, banyak yang ngerecokin. Alamat di mana? Nomor telepon. Kata saya, wah member lagi dah. Member lagi nih, pasti nih MLM terjadi lagi nih. Emang saya lihat sih seperti multi level marketing gitu kalau Kristen selama ini gitu loh ya. Iya, mau ngerekrut member jadi bukannya mau bikin tuh orang tuh jadi umat Kristus gitu loh. Makanya muak banget gitu loh Pak, kami ini sekeluarga. Jangan kami aja, semua orang Buddha juga kalau ditanya pasti muak jawabnya sama Kristen. Akhirnya saya ikut ke sana, saya kasih alamat, didatengin bener. Sampai didatengin terus, diteleponin, diajak sel grup. Oke, saya ikut tengah malam juga. Ikut lagi Pak, hujan geluduk juga. Saya datang gitu. Ternyata di sana cuma nyanyi-nyanyi, doa, pulang. Saya bilang, mau ngapain gue capek-capek gitu kan? 3 kali lah saya ikut sel grup itu. Nah, nggak lama saya bilang, Mah, nggak ada perkembangan, Mah. Dia kagak ngasih tahu, Mah, Yesus itu siapa gitu loh. Gilain masih Buddha kan istilahnya, orang baru, nggak bener-bener awam. Tahu-tahu disuruh percaya Yesus, kan itu gila gitu loh. Akhirnya saya bilang ke pegawai, ke supir, ke semua, kalau ada nih orang tua, inget ya, bilang gua udah nggak di sini. Awas tuh kalau misalnya sampai bilang gitu, saya bilang kan. Akhirnya 2 bulan lah, saya down lagi. Tapi saya punya Alkitab gitu, setiap hari saya baca dari awal sampai akhir sampai 2 balik. Pas saya baca itu, saya mimpi malamnya. Aku tidak pernah memintamu untuk membaca Alkitab, tapi aku memintamu untuk memahami dan mengerti isi Alkitab. Saya bingung apa maksudnya. Pas saya baca,
memang benar. Kalau kita cuma baca aja, itu bisa salah kaprah gitu loh Pak. Nah, dari situ 2 bulan itu saya tetap baca Alkitab, tapi saya nggak berniat untuk cari gereja, nggak. Pada 2 bulan kemudian gitu loh, tiba-tiba dekat rumah saya itu ada masjid, adalah kesaksian mu'alaf orang Kristen masuk Islam. Di situ dia pakai toa kan kenceng. Bulan puasa kemarin nih, dia bilang waktu itu dia jelek-jelekin Kristen, saya nggak marah, emang kenyataan gitu loh. Kristen kebanyakan begitu gitu kan. Pas dia ngejelekin Yesus, saya langsung nangis Pak. Saya teriak bilang gini, kiamatlah sekarang. Tapi balas ke orang. Saya nggak terima gitu loh. Dan saya juga nggak tahu, dari dulu walaupun saya Buddhis, tiap kali saya lihat di internet hujatan-hujatan tentang Yesus, saya nangis. Mama saya pun jadi saksi, sampai mama sering bilang, lu tuh kesurupan ya, lu kan bukan pengikut dia, katanya gitu kan. Kenapa lu nangis? Nggak bisa mah. Saya sakit hati. Mau kiamat saya nggak apa-apa, ikut-ikut dipanggang dah. Yang penting dibalas juga tuh orang gitu loh. Dari situlah saya nggak sengaja, sejak saya dengar mu'alaf itu, malamnya saya mau lihat YouTube, tadi mau nonton film Korea gitu Pak. Adalah nyempil satu nih, seminar Wahyu. Tadinya saya nggak tertarik, saya lihat, aduh ini kok tampangnya aja, maksudnya berjenggot ya, kayak teroris gitu ya. Joshua. Iya, saya bilang, ini teh apa-apaan, apa jangan-jangan kesaksian seperti biasa. Kan di YouTube banyak tuh Pak, kesaksian Kristen, misalnya dari agama apa masuk Kristen. Tapi cuma kok kesaksian gitu loh. Tidak ada tuh istilahnya disiarin lagi gimana perilakunya, nggak ada gitu loh. Nah pas saya nonton episode pertama, ikut penasaran juga gitu. Saya begadang Pak, nonton episode 1 sampai 21. Wow. 2 hari saya Pak begadang. Joshua Sagala. Saya pun waktu itu, waktu tentang Babylon, saya juga ada sakit gitu. Kurang ajar banget ini lu sampai ngomongin Buddha, maksudnya patung ya. Tapi saya nggak mau jadi orang yang berjalan di pakai sebelah mata. Saya cek, siapa sih ini Yesus? Kalau saya langsung belajar dari Alkitab, udah pasti dong Alkitab kan menangin Yesus dong. Saya belajar dari mana? Al-Quran. Saking jadi yang bertolak belakang gitu loh. Tapi pas saya baca Al-Quran, 85% ayatnya bilang apa? Isa adalah kalimatullah. Isa itu kalamnya Allah, rohnya Allah, zatnya Allah. Jadi saya bingung lagi dong. Tapi kenapa kok mereka kagak mau gitu kan nyembah Isa kan? Kalau memang rohnya Allah. Di situ saya stres, saya nonton YouTube lagi. Adalah tuh diceritain tentang film-film yang apa ya, film-film yang bikinan iblis lah ya. Yang Yesus tuh diputer balik dalam cerita itu sebagai penjahat ya, si iblis jadi penyelamat. Di situ saya berpikir gini Pak, kalau ini sosok Isa ini memang nggak penting, nggak akan ada orang yang mau banyak yang jatuhin kan. Di situ saya pikir, kenapa nih Isa ini kok mau dijatuhin ya? Kok dari kanan kiri depan belakang atas bawah kok kayak mau ngejatuhin Isa? Siapa nih Isa nih? Saya cari di situ siapa gitu loh. Kalau dia memang penting, oh pantas. Ternyata mungkin memang dia penting gitu loh. Makanya si iblis dari sana sini tuh mau menghantam kan, mau menjatuhkan kan. Sampai akhirnya saya lihat lagi di HCBN itu, saya nonton lagi, ulang lagi Pak. Di situ saya langsung ngerti. Hari itu saya langsung di kamar tuh saya nangis. Seketika semua dosa saya itu kayak kelihatan dong. Selama ini saya bilang apa? Yang penting nggak bunuh. Yang penting gue itu bener-bener aja. Yang penting gue nggak istilahnya nggak berjual diri lah apalah. Ternyata waktu saya bertobat gitu loh, gila dosa saya tuh banyak gitu. Saya baru menyadari gitu Pak. Akhirnya saya SMS HCBN. Saya add PIN BB. 3 hari tuh PIN BB-nya nggak di-accept. Kata saya waduh. Sibuk. Orang lagi lapar-laparnya pengen tahu gitu kan, kok nggak di-accept gitu. Akhirnya udah saya delete lagi. Saya SMS seminggu saya tunggu, nggak dibales. Tahu nggak apa? Saya nggak patah semangat, saking saya pengen tahu. Saya cari di Google alamat Advent Bogor. Dapatlah nih alamat, saya telepon selama 2 hari nggak diangkat. Saya down, malam-malam saya bilang, ini kayaknya sesat nih, sampai Tuhan aja nggak ngizinin gitu kan.
Tuhan kalau ini sesat ya udahlah gitu kan. Tapi memang ajarannya memang benar gitu loh. Cuman ini doang gitu, memang Advent doang yang ngajarinnya benar tentang sabat yang benar apa. Saya pun setuju gitu loh. Akhirnya hari ketiga saya pagi-pagi bangun tidur masih lapar tuh ya, lapar rohani ya. Saya bilang, Tuhan kalau hari ini pun saya nggak dapet nomor telepon tuh Advent dan nggak diangkat, sudah saya mau jadi ateis. Ke Buddha pun nggak mau istilahnya gitu kan, karena udah lihat dari Babylon. Terus akhirnya Pak, saya ngetik judul yang sama di Google, alamat Advent Bogor. Waktu 2 hari itu nggak ada nomor handphone. Pas hari ketiga pagi itu dapat nomor handphone Pak Manur. Saya telepon dalam nama Yesus nih, diangkat nih. Pasti angkat. Wih, logatnya Batak. Sally. Asik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you, Sally. Iya Pak. Doain ya Pak. Oke, mari bawa pendeta. Silakan. Jadi kesempatan ini walaupun kita ini hanya beberapa orang, tapi saya rasa ini adalah satu pertemuan yang diberkati Tuhan. Yang hadir ini orang-orang pilihan. Salah satu tadi itu Sally. Sally. Ibu sel ya. Kenapa saya begitu terkesan? Ya, rupanya di sini ada anak Tuhan yang latar belakangnya dari Buddha, yang bisa menjangkau orang Buddha. Betul. Ya, ada namanya Buddhist Missiology. Ini sudah dididik bertahun-tahun dari Amerika, ini di Bangkok. Tetapi approach-nya itu sudah tentu agak sulit karena budayanya bukan dari latar belakang Buddha. Nah, jadi puji Tuhan nanti mungkin kita bisa pertemukan dengan yang dari Bangkok itu. Dengan demikian kalian bisa Sinergi. bersinergi untuk bisa menjangkau orang-orang Buddha. Karena apa yang dikatakan tadi saya rasa itu benar, bahwa Buddha itu filosofinya kan selalu berbuat baik, bicara baik, Ya, berpikir baik, pokoknya semuanya ya sama dengan Tuhan Yesus punya. Hanya memang orang Kristen sering itu jadi pertanyaan. Ya, saya pernah ke daerah pedalaman, dia katakan, kenapa dulu pendeta waktu kami belum beragama Kristen, di sini cangkul ditaruh di ladang tidak pernah hilang, semuanya ini aman-aman. Tapi setelah ini semua datang jadi orang Kristen, justru kadang-kadang hilangnya ini baju, ada ini apa. Jadi ini ditanya kepada saya, ya